Pada part sebelumnya Jin dan para taruna pemula mulai menghadiri pelatihan pada tingkat menengah dan pembukaan pada pelatihan pun sudah dimulai. Pada awal pembukaan Jin secara sengaja menebas taruna senior kelas menengah dengan alasan taruna tersebut mengirimkan sedikit niat membunuh padanya dan sebenarnya itu sebagai peringatan bagi si kembar Tona dan kakak perempuannya Mei dan Ani. Pada part ke-11 diambil dari light novel bab 33 sampai dengan 35. Z menunjuk ke sebelah ketiga anak itu. Di sana ada bola logam bundar yang ditumpuk seperti gunung, dan beberapa meja berdiri di samping tumpukan itu. Bawa meja dan bola baja itu ke sini. Berapa banyak dari mereka yang harus kita pindahkan? Z menyeringai jahat pada pertanyaan Haitona. 4 meja, dan sebanyak mungkin bola baja. Ketiga anak laki-laki itu mulai memindahkan meja dan bola ke tengah area tersembunyi. Bola baja lebih berat dari rata-rata orang, terlebih lagi. Ketika mereka mengambil satu, mereka merasakan sesuatu yang padat bergerak di dalam. Apa ini? Saat dia memindahkan bola baja, Jin memindai ingatannya, dan memastikan bahwa dia belum pernah melihat benda-benda ini di kehidupan masa lalunya. Namun, dia tidak terkejut tentang itu. Dari apa yang telah dia simpulkan, bola baja ini digunakan untuk mengajari keturunan Rankandel langsung ilmu pedang klan. Namun, Jin tidak cukup berbakat untuk memasuki kelas menengah dan berlatih dengan pamannya di kehidupan. Pertamanya, setiap kali mereka menjatuhkan bola ke lantai, itu meninggalkan penyok di tanah yang keras. Z hanya menyuruh mereka berhenti setelah ketiga anak laki-laki itu memindahkan sekitar 50 bola baja itu. Apakah kamu tahu bola apa ini? Dia bertanya sambil meletakkan salah satu dari mereka di atas meja. Bola itu sekarang duduk sedikit di bawah ketinggian pinggang Z. Tidak Pak, bola baja ini disebut clear stones, karena Anda dapat mendengar gema yang jelas bergema saat Anda memukulnya. Si kembar Tona memiringkan kepala mereka dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa mereka membutuhkan batu-batu ini untuk melatih ilmu pedang mereka. Sementara itu, Jin tidak menunjukkan emosinya, tapi dia ingin tahu bagaimana mereka bisa menggunakan clear stones ini. Z perlahan menghunus pedang yang menempel di pinggangnya dan meletakkannya di atas clear stone. Aku akan mengayunkan pedangku ke bawah ke bola ini sebanyak 3 kali. Coba bandingkan suara yang dibuat. Ayunan pertama, Z tidak menaruh banyak kekuatan di belakang pedangnya dan hanya menurunkan pedangnya ke bola dengan ringan. Duh, suara agak tebal dan keruh bergema di ruangan itu. Rasanya seolah-olah seseorang akan merasa mual dengan mendengarkannya untuk waktu yang lama. Bukan suara yang menyenangkan, bukan? Tak lama kemudian, Z memukul bola lagi. Kali ini, ayunannya mengandung lebih banyak kekuatan dan kecepatan daripada sebelumnya. Kali ini, suara murni dan elegan yang sesuai dengan nama Clearstone bergema di ruangan itu. Rasanya seperti suara memasuki telinga mereka dan menenangkan seluruh tubuh mereka dari dalam. Oh, seru si kembar secara bersamaan. Mata Jin juga melebar saat dia menatap Clearstone. Itu juga cukup menyenangkan untuk kudengar. Sudah lama sejak terakhir kali aku mendengar suara ini. Seperti yang Anda lihat, Clearstone mengeluarkan suara yang tebal dan keruh saat Anda memukulnya dengan lemah, tetapi menciptakan suara yang indah saat dipukul dengan jumlah kekuatan yang sempurna. Itu adalah prinsip yang sederhana. Tapi Jin khawatir tentang bagaimana Z tidak memberitahu mereka apa sebenarnya jumlah kekuatan yang sempurna ini. Dengan demikian, dia segera menyadari tujuan di balik metode pelatihan ini. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menciptakan suara yang indah setiap kali Anda memukul Clearstone. Menyerangnya dengan jumlah kekuatan dan kecepatan yang sempurna sekali akan mudah dicapai. Tetapi setelah mengamati perilaku Z, tampaknya mencapainya setiap saat adalah latihan yang jauh lebih sulit. Mereka harus memukul bola berkali-kali sampai mereka menemukan kekuatan yang sempurna. Namun, anak laki-laki kemungkinan besar akan terganggu oleh suara tidak menyenangkan yang diciptakan oleh serangan mereka yang tidak sempurna setiap saat. Meski begitu, hanya karena konsentrasi mereka terganggu bukan berarti mereka bisa meninggalkan latihan ini. Dengan kata lain, latihan ini juga untuk melatih kemauan dan kekuatan mental mereka. Tapi kenapa dia bilang dia akan memukulnya 3 kali? Ayunan pertama dan kedua adalah untuk menunjukkan pentingnya kontrol yang baik atas kekuatan seseorang. Ayunan ketiga kemungkinan besar untuk tujuan yang sama. Jin tidak bisa melihat alasan lain di balik memukul Clearstone. Kami melakukan latihan ini karena sangat cocok dengan kemampuan fisik Rankandels. Paman mengatakan bahwa pelatihan ini sederhana dan tidak canggih. Namun, ada terlalu sedikit berbahaya dalam latihan ini. Ilmu pedang gaya Rankandel adalah tentang mengalahkan yang lain dan memerintah dengan paksa. Dengan kata lain, teknik mereka cukup kuat sehingga berpotensi membahayakan penggunanya. Jadi, tidak mungkin latihan yang hanya dapat diakses oleh Rankandels berdarah murni akan begitu aman dan bebas risiko. Pasti ada sesuatu yang bergetar di dalam Clearstones ketika saya mengambilnya. Rasanya dan terdengar seperti sepotong logam. Jin menemukan jawaban atas pertanyaannya saat Z mengangkat pedangnya untuk terakhir kalinya. Dia kemudian segera meraih bagian belakang leher si kembar Tona yang berdiri di kedua sisinya dan mendorong. Dan sekarang, serangan ketiga. Turun.
Jin berteriak sambil mendorong mereka ke depan. Si kembar yang terkejut jatuh ke tanah bersama dengan adik laki-laki mereka karena kekuatannya. Begitu mereka menyentuh lantai, si kembar akan melontarkan kutukan pada Jin, tetapi hanya bisa mengedipkan mata karena terkejut saat mereka melihat situasi yang terjadi. Bom! Dengan ayunan terakhir Z, Clearstone meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Dan dari dalamnya keluar lusinan kelereng baja. Mereka terbang ke segala arah seperti anak panah. Rata-rata orang akan dengan mudah mati karena tertusuk oleh semua proyektil kuat ini. Apa? Si kembar yang tercengang menatap sekeliling mereka. Mereka merasa jantung mereka jatuh saat kelereng berguling-guling di tanah. Yang termuda memiliki insting yang hebat. Clearstones ini telah dirancang untuk meledak jika mereka menahan benturan yang terlalu besar. Z berbicara dengan senyum senang di wajahnya. Jin bangkit dan membersihkan dirinya. Tampaknya pamannya juga tidak waras. Dia telah menempatkan keponakannya dalam bahaya yang mengancam jiwa tanpa sepatah kata pun peringatan sebelumnya. Apakah ada orang di klan ini yang benar-benar waras? Bagaimanapun, Jin mulai merenung. Setiap Rankandel telah melalui pelatihan ini. Karena sebagian besar saudara saya telah diajar oleh paman Z juga. Mereka entah bagaimana selamat dari demonstrasi berbahaya ini. Dalam kasus Jin, dia selamat dari ledakan dengan mendarat tepat waktu berkat instingnya. Si kembar Tona selamat berkat saudara mereka. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kalian bertiga adalah orang pertama yang tidak terluka selama sesi demonstrasi Clearstone sejak Luna. Selain dia dan kalian, semua saudara kalian yang lain terluka parah oleh kelereng baja. Anda dapat menganggap ini sebagai ritus peralihan. Saat mereka melihat Z tertawa terbahak-bahak, si kembar Tona sekali lagi menyadari bahwa petualangan mereka yang akan datang di kelas menengah penuh dengan rasa sakit, penderitaan, dan perjuangan. Sementara itu, Jin merasa bangga dengan fakta bahwa mereka adalah orang pertama yang tidak terluka setelah Luna. Paman, bolehkah saya bertanya bagaimana kakak sulung Luna menghindari proyektil baja ini? Kamu akan marah jika mendengarnya. Setidaknya, semua saudaramu yang lain marah ketika mereka mendengar apa yang dia lakukan. Tidak masalah. Secara teknis, Luna tidak bisa menghindari kelereng sepertimu. Faktanya, tidak ada saudara Anda yang berhasil menghindari mereka semua. Dia baru saja menerima mereka secara langsung, tetapi tidak terluka. Dia begitu kuat dan kuat. Sama seperti Z telah memperingatkan mereka, itu adalah cerita yang agak mengecewakan. Meski begitu, Jin cukup puas. Seandainya salah satu saudaranya menghindari semua pelet sambil mengabaikan bahaya demonstrasi ini, itu berarti mereka lebih berbakat dan berbakat daripada Jin sendiri. Bagaimanapun, saya berasumsi bahwa kalian bertiga telah memahami isi dari latihan ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan menghabiskan sore hari dengan mengayunkan pedang ke bola baja setiap hari. Anda hanya akan berhenti ketika Anda mampu menyerang Clearstones dalam keadaan apapun dan berhasil menciptakan suara yang jernih dan indah setiap saat. Kamar Luna. Wanita yang dimaksud menghabiskan waktu damai dan santai di dalam, menyeruput secangkir teh dengan pengasuhnya. Sudah waktunya si bungsu mulai menunjukkan beberapa hasil dari sesi latihan mata pikiran kita. Akan sakit jika dia terkena proyektil Clearstone, tapi aku yakin dia akan berhasil melakukan sesuatu. Sangat menyenangkan melihatnya tumbuh dan menjadi lebih kuat. Sip, Nona Luna. Ya, Nani, saya percaya bahwa Lady Anne dan Miu cukup mencurigakan. Ada insiden di mana mereka mencoba untuk menjaga agar Tuan Muda Jin tetap mempertimbangkannya. Mereka berdua berbicara tentang calon tersangka di balik usaha pembunuhan pada Jin ketika dia baru berusia 1 tahun. Sudah ada upaya pembunuhan terhadap saya. Saya tidak pernah membicarakannya dengan orang lain, bahkan tidak Gili. Dan karena kejadian itu, pertarunganku sudah dimulai. Sejak Luna pertama kali mendengar kata-kata Jin ketika dia mengunjunginya di Kastil Storm, dia telah mencari pelakunya hingga hari ini. Dia belum menyerah bahkan setelah 5 tahun penuh. Itu karena dia sangat peduli dengan adik bungsunya, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Itu adalah tabu lama dan tradisional dalam klan untuk Rankandel berdarah murni yang tinggal di rumah utama untuk mengincar kehidupan anggota keluarga yang belum meninggalkan Kastil Storm. Jika Luna memberitahu Chiron tentang insiden ini, itu akan menyebabkan kekacauan besar di dalam klan. Namun, dia menilai hal itu tidak akan menguntungkan Jin, jadi Luna memutuskan untuk tidak melapor ke ayahnya. Selain itu, mereka tidak memiliki bukti untuk menunjukkan kepada Chiron tentang percobaan pembunuhan ini. Memang benar mereka berdua sangat mendominasi dan cenderung melampaui batas, tapi kurasa tidak. Apakah mereka cukup gila untuk mencoba membunuh seseorang di dalam Kastil Storm? Secara teknis, Jin bukanlah target percobaan pembunuhan, melainkan target kutukan, Blooded Illusion. Namun, Luna belum menyadari kebenaran ini. Sejujurnya, saya percaya bahwa ada kemungkinan Tuan Muda Jin berbohong kepada Anda. Dia baru berusia 10 tahun saat itu, jadi bukankah itu sangat mungkin? Kami belum menemukan apapun setelah bertahun-tahun. Saya tidak berpikir Jin berbohong kepada saya. Saat itu, dia waspada padaku. Bukan karena dia merasa canggung untuk berinteraksi denganku untuk pertama kalinya, tapi karena dia waspada. Tatapan
Apanya? Itu adalah tatapan seseorang yang hidupnya terancam. Lalu haruskah kita menyelidiki Lady Miu dan Anne untuk saat ini? Ya, aku akan meninggalkannya dalam perawatanmu. Saya lebih khawatir dengan fakta bahwa kami belum menemukan apapun sejauh ini. Ada yang salah. Aku punya firasat buruk. Aku merasakan hal yang sama. Tapi aku lebih mengkhawatirkanmu, Nona Luna. Aku khawatir saudara-saudaramu akan menghancurkan hatimu lagi. Haha, aku sudah berusia 30-an, Nani. Luna menyembunyikan senyum pahitnya dengan cangkir tehnya. Dan, satu hari berlalu, Jin dan si kembar Tona belum menciptakan suara yang indah dengan memukul Clearstones. Untungnya, masih belum ada insiden di mana seseorang secara tidak sengaja meledakkan bola baja. Suara-suara tidak menyenangkan telah bergema di dalam ruang pelatihan tersembunyi selama 4 jam berturut-turut. Saya dapat menyatakan dengan pasti bahwa di antara semua pelatihan yang telah saya lakukan, dalam hidup saya, ini adalah yang paling menjijikkan. Suara-suara menjijikkan ini telah mengganggu konsentrasinya. Si kembar sudah muntah di tanah beberapa kali. Sementara itu, Jin berkeringat, tetapi entah bagaimana berhasil tidak melepaskan pedangnya dan jatuh ke tanah. Di pagi hari, dia telah mengalami pelatihan neraka kelas menengah, dan di sore hari, dia terus-menerus memukul Clearstones. Jin berada di ambang kematian. Dia tidak bisa terbiasa dengan suara dan gema yang tidak menyenangkan ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Istirahatlah selama 5 menit. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Z, ketiga anak laki-laki itu duduk bersila di lantai. Namun, postur si kembar Tona sangat buruk karena mereka kelelahan baik secara mental maupun fisik. Faktanya, istirahat 5 menit bukanlah istirahat. Menurut rezim pelatihan Z, anak laki-laki harus memegang pedang mereka lurus dan menutupi mereka dalam aura sambil duduk tegak dan mempertahankan posisi itu selama apa yang disebut istirahat. Jadi istirahat adalah, dengan kata lain, sebuah latihan di mana mereka melatih aura mereka. Tangan Jin gemetar saat mereka meremas gagang pedang, sedangkan si kembar Tona bahkan tidak bisa memegangnya dengan benar. Meskipun itu adalah pelatihan paling menjijikkan yang pernah dialami Jin, itu bukan yang paling sulit. Di kehidupan sebelumnya, Jin telah berlatih beberapa puluh kali lebih banyak daripada yang lain untuk menjadi ksatria bintang 1 pada usia 25 tahun. Dibandingkan dengan hari-harinya yang putus asa dan menyedihkan saat itu, latihan dengan Clearstones ini agak tertahankan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kekuatan penghancur aura kita sejak awal. Z telah menghancurkan Clearstone tanpa menggunakan aura apapun, tapi itu hanya mungkin karena dia adalah seorang ksatria bintang 8. Ketiga anak laki-laki pertama-tama harus melatih dan mengembangkan aura mereka untuk menyerang Clearstones dengan kekuatan yang cukup untuk membuat suara yang indah, apalagi membuat mereka meledak. Daytona, hai Tona, duduk tegak. Jika kamu tidak bisa menahan ini, kamu tidak akan bisa bertahan di dalam klan. Saat Z berbicara dengan tenang, si kembar memperbaiki postur mereka dengan air mata di mata mereka. Itu sangat sulit bagi mereka, tetapi Jin tahu bahwa mereka akan berhasil menjadi pembawa bendera klan berkat pengetahuan kehidupan masa lalunya. Bahkan saudara laki-lakiku yang bodoh berhasil menjadi pembawa bendera di masa lalu, jadi tidak mungkin aku tidak bisa melakukannya. Karena itu, Jin tidak perlu merasa tidak sabar. Bocah itu memejamkan mata dan memfokuskan indranya pada aura yang menutupi pedangnya. Toom, meskipun dia bisa mendengar sisa halusinasi pendengaran dari gema tadi, Jin tetap memejamkan matanya dan berkonsentrasi. Dia cukup pandai menghapus semua pikiran yang mengganggu dan menutup matanya. Aku juga menyadarinya di hari pertama, tapi anak itu, dia hebat. Si kembar Tona juga tidak terlalu buruk, tapi yang ini, dia bahkan mungkin memecahkan rekor Luna. Z memuji Jin dalam pikirannya tetapi tidak mengungkapkannya dengan keras. Dia selalu bisa memuji bocah itu ketika dia memecahkan rekor Luna. Sesi latihan Clearstone baru berakhir pada jam 9 malam, setelah si kembar Tona ambruk berdampingan. Mereka telah benar-benar kehabisan kekuatan fisik dan mental mereka sehingga mereka akhirnya jatuh pingsan. Menyedihkan, Z mendecakkan lidahnya dan memanggil tim medis. Sementara itu, Jin tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan pamannya itu. Ini cukup mengesankan mereka telah bertahan selama ini di tempat pertama. Jin masih berdiri dengan kedua kaki. Kakinya gemetar seperti orang gila dan dering yang tidak menyenangkan masih bergema di benaknya, tetapi dia berdiri. Sikap dan dedikasi yang ditunjukkan si kembar hari ini patut dipuji. Sejujurnya, bahkan Jin berada di ambang kehancuran. Jika pelatihan berlanjut selama 30 menit lagi, dia pasti akan jatuh ke tanah. Tim medis menempatkan si kembar di atas tandu dan membawa mereka keluar. Pastikan kamu memberitahu saudara-saudaramu bahwa jika mereka berencana pingsan selama pelatihan besok juga, mereka seharusnya tidak datang ke kelas sejak awal. Saya mengerti. Jin keluar dari ruang pelatihan tersembunyi dan merenungkan dirinya sendiri saat dia berjalan kembali ke asramanya. Melihat reaksi paman, aku hampir mengecewakannya juga. Seandainya pelatihannya sedikit lebih lama, saya akan pingsan. Dan paman akan menganggapku gagal juga. Aku harus lebih berhati-hati besok. Namun,
Z memiliki pemikiran yang berbeda dari yang diprediksi Jin. Dia tinggal di belakang di ruang tersembunyi, menatap tempat-tempat di mana ketiga keponakannya berdiri sampai beberapa saat yang lalu. Si kembar Tona akhirnya ambruk jauh lebih lambat dari yang saya duga sebelumnya. Kekek, mereka Rankandels baik-baik saja. Tapi yang termuda, meskipun 2 tahun lebih muda dari si kembar, dia berhasil menjalani pelatihan hari ini tanpa jatuh pingsan. Itu adalah prestasi yang luar biasa, mengingat tubuhnya belum berkembang sebanyak mereka. Memalukan. Memalukan. Kenapa dia harus dilahirkan sebagai yang termuda? Menurut apa yang disaksikan Z hari ini, Jin adalah anak paling berbakat di antara 13 anak Chiron. Meskipun masih diperdebatkan apakah dia lebih baik dari Luna atau tidak, dia jauh lebih berbakat daripada Joshua, yang akan segera menjadi patriark. Namun, dia terlalu muda. Jin baru berusia 15 tahun. Bahkan jika dia berlatih dengan serius dan menjadi ksatria bintang 9 pada usia 30 tahun, Joshua sudah akan memimpin klan saat itu. Hari-hari ini, otoritas dan kekuasaan patriark perlahan mulai dialihkan ke Joshua. Sangat pelan, tapi pasti. Kalau saja dia lahir 10 tahun lebih awal, dia pasti sudah memiliki klan Rankandel dalam genggamannya. Saat ini, bakat dan kecepatan pertumbuhan Jin adalah benih yang akan menabur kekacauan dan malapetaka di klan. Jika Jin menjadi orang terkuat di klan dalam 10 atau 15 tahun dan mengincar tahta, berapa banyak kerusakan yang akan dia timbulkan pada pemerintahan Joshua ke klan Rankandel, dan bagaimana jika musuh klan, seperti Zipfels, memanfaatkan konflik batin untuk menyerang klan. Saat pikirannya mencapai kesimpulan itu, Z menghela nafas panjang. Mari kita berjaga-jaga untuk saat ini. Melihat bagaimana Luna peduli padanya, Jin mungkin tumbuh menyerupai dia. Dia mungkin menjadi bayangan yang melindungi klan seperti anak itu. Variabel yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mempengaruhi masa depan dan pertumbuhan Jin ada. Bocah itu bisa mati selama misi atau bisa tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan klan suatu hari dan menjadi pengembara. Anak-anak mengalami banyak pengalaman dan insiden berbeda saat mereka tumbuh dewasa, jadi Z belum bisa memprediksi masa depan Jin dan klan. Maret 1795, sebulan telah berlalu. Jin dan si kembar Tona berada dalam perang terbuka untuk hegemoni sejak hari pertama. Tetapi karena mereka terjebak di ruang pelatihan Clearstone sepanjang sore, tidak ada pertarungan nyata di antara mereka. Sejak Kajin Romelo ditebas oleh Jin, kadet lainnya tidak berani menyentuh divisi bungsu bahkan ketika Tuan Muda sedang pergi. Mereka juga telah diperintahkan oleh Miu dan Anne untuk tidak melakukannya. Dua kakak perempuan Jin telah memutuskan untuk tidak ikut campur dengan kejadian di dalam kelas pelatihan menengah, seperti yang dia prediksi. Mereka tidak punya harapan lagi untuk si kembar Tona. Para idiot telah meminjam kadet kelas menengah terbaik mereka dan mengembalikannya dengan cacat. Jadi mereka tidak punya alasan untuk mendukung si kembar lagi. Ini sangat damai sehingga mengkhawatirkan. Mesa berbicara sambil membersihkan kotoran dari pakaiannya, yang kondisinya sangat buruk karena mereka baru saja menyelesaikan sesi latihan pagi mereka. Para taruna di sekitarnya berada dalam kondisi yang sama dengannya. Apakah menurutmu Tuan Muda baik-baik saja di sore hari? Kami bahkan tidak tahu apa yang diajarkan kepada mereka. Belok bertanya dengan nada khawatir, tapi Mesa mendengus. Kami tidak berada pada level di mana kami bisa mengkhawatirkan Tuan Muda. Tetapi dari waktu ke waktu, saya mendengar ledakan di dalam ruang pelatihan yang tersembunyi bersama dengan orang-orang yang berteriak. Tim medis sepertinya selalu terburu-buru untuk masuk ke dalam ketika itu terjadi. Tuan Muda Tona bahkan dibawa keluar dengan tandu sebelum sesi latihan berakhir 2 hari yang lalu. Berhentilah khawatir dan fokuslah pada latihanmu sendiri. Apakah Anda tidak ingat apa yang dikatakan Tuan Muda kepada kami? Kami akan segera diberi misi. Misi yang sangat sulit, menurut Tuan Muda. Kecuali Mesa, Skat, Zushen, Taimon, dan Kiko, anggota divisi termuda lainnya tidak mencapai tingkat rata-rata taruna kelas menengah. Dengan kata lain, Eddington, Sierra, Hills, dan Belop belum seharusnya dikirim untuk misi. Ya, secara teknis, Belop cukup terampil. Dia hanya belum memulihkan kekuatan mental yang cukup baik untuk memanfaatkan kemampuannya secara maksimal. Aku tidak ingin menjadi penghalang bagi Tuan Muda mulai sekarang. Jadi kita harus fokus pada masalah kita sendiri sekarang. Kita semua harus mencapai bintang 3 setidaknya sebelum kita diberikan misi pertama kita. Dia benar. Dan berkat Tuan Muda Jin kami tidak diganggu atau dianiaya selama perang faksi ini. Para taruna mengangguk dengan ekspresi tegas. Perhatian, asisten instruktur kelas pelatihan menengah, Mael Trasil, berteriak keras. Ada total 3 asisten instruktur di kelas menengah, dan mereka semua adalah ksatria pelindung dari klan Rankandel. Mael adalah asisten instruktur utama.
Misi pertama dari kelas menengah tahun ini telah dikeluarkan. Ada total 5 misi. Sekarang saya akan memanggil nama. Para taruna yang namanya dipanggil harus melangkah maju. Total ada 60 taruna yang akan diberangkatkan kali ini. Para taruna yang telah menghabiskan beberapa tahun di kelas menengah tidak menunjukkan reaksi tertentu. Namun, mereka yang berusia 3 tahun atau kurang menunjukkan ekspresi tegang. Yang pertama adalah misi penaklukan monster. Target penaklukan adalah Goblin. Anda akan mendengar detail misi dari Petro, kepala pelayan kedua. Taruna yang terlibat adalah Denkello, Athan, John. Yang kedua adalah misi pengawal. Para komisaris yang membutuhkan perlindungan adalah para pemula di dalam asosiasi Mince Smithy. Akan bermanfaat bagi sebagian dari Anda jika Anda bersahabat dengan mereka. Mereka yang terlibat adalah Houston. Misi ketiga adalah penaklukan monster lainnya. Targetnya adalah Orc kali ini. Area operasi juga merupakan zona yang tidak terlindungi. Para taruna yang terlibat adalah, tangan Mael berhenti begitu dia membalik halaman. Dia mengerutkan kening sebelum memastikan dia telah membaca nama-nama tepat di dokumen. Area operasi adalah area yang tidak terlindungi, tetapi semua taruna adalah pendatang baru. Tuan Muda Jin akan tidak senang dengan ini. Akan sulit bagi semua orang untuk kembali hidup-hidup. Tapi itu tidak seperti kita bisa mengeluh kepada pembawa bendera. Mael terbatuk canggung sebelum menyelesaikan kalimatnya. Mesa, Scott, Taimon, Kiko, Zushen, Eddington, Sierra, Hills, dan David. Petro akan memberitahu Anda tentang detailnya juga. Saya menawari Anda semua kecepatan dewa. Keributan dimulai di antara taruna menengah. Bukan hanya para orc target, tetapi mereka juga memasuki zona yang tidak terlindungi. Setengah atau lebih dari divisi termuda pasti akan mati selama misi ini. Namun, tidak ada satu kata pun protes yang ditujukan kepada asisten instruktur. Karena pembawa bendera telah memilih barisan ini, mereka tidak memiliki suara dalam hal ini. Jika seseorang keberatan dengan ini, itu pasti pemimpin faksi, Jin sendiri. Jika Jin pergi mencari pembawa bendera secara pribadi untuk mengeluh, dia dapat dengan mudah mengubah anggota misi ketiga, dia bisa membuat kesepakatan atau memanfaatkan otoritas dan pengaruh Luna. Namun, itu akan berakhir menggigitnya kembali nanti. Dia akan secara terbuka mengakui bahwa anggota fraksinya tidak cukup terampil untuk dikirim pada misi resmi. Dan jika dia menggunakan otoritas Luna, Jin akan membuktikan bahwa dia sendiri tidak memiliki kekuatan atau kualifikasi. Dalam hal ini, Jin akan melakukan skakmat sendiri. Dengan demikian, divisi bungsu tidak punya pilihan selain mengikutinya dan menjalankan misi. Instruktur, apa misi keempat dan kelima? Itu ditugaskan untuk Tuan Muda. Anda tidak perlu mengkhawatirkan diri sendiri. Dibubarkan. Setelah Anda makan siang, para kadet yang ditugaskan misi dapat mengambil istirahat dari kelas sampai mereka berangkat. Anda akan dikirim dalam 2 hari. Begitu asisten instruktur pergi, keributan dimulai di dalam para taruna. Sial, semoga sukses untuk anak-anak itu. Setidaknya akan ada 4 atau 5 kematian, akan lebih baik bagi mereka untuk tidak menjadi bagian dari faksi manapun. Bukankah aku bilang begitu? Jika Anda bergabung dengan faksi yang salah, Anda hanya akan melihat lautan darah. Anak-anak malang. Para taruna yang merupakan bagian dari faksi Miu dan Anne, seperti Kajin, semua memasang seringai curiga saat mereka mengangguk di antara mereka sendiri. Kita harus menyiapkan beberapa peti mati. Kekek, kita harus memiliki pemakaman yang layak untuk mereka. Karena mereka punya 2 hari lagi, mari minta seseorang melukis potret mereka terlebih dahulu. Oh, dan mereka tidak boleh lupa untuk menulis surat wasiat. Buahaha, semoga perjalananmu menyenangkan, kamu manis. Jika tidak, Anda bisa meminta bantuan Tuan Muda Jin. Tolong selamatkan kami, tolong selamatkan kami. Para taruna di faksi Miu dan Anne terkikik di antara mereka sendiri saat mereka menatap divisi termuda. Taimon hendak berdiri dan menghadapi mereka, tetapi Mesa meraih bahunya dan menahannya. Bertahanlah, kami masih tidak bisa menang melawan mereka, dan memulai pertarungan tepat sebelum kami pergi dalam misi tidak akan ada gunanya bagi kami. Tapi bajingan itu adalah... Diam dan duduklah, Taimon. Anda tidak ingin menimbulkan masalah bagi Tuan Muda, bukan? Apakah saya benar-benar harus mengejarnya kepada Anda? Taimon yang marah kembali duduk. Apa yang kita lakukan? Sierra menghela napas dalam-dalam. Anggota divisi termuda lainnya juga mengenakan ekspresi tertekan. Apakah itu sebuah pertanyaan? Ini adalah klan Rankandel. Jika mereka ingin kita keluar dan bertarung, kita pergi dan bertarung. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk menyelesaikan misi dengan sukses dan kembali hidup-hidup. Itulah satu-satunya cara kita bisa menginjak-injak harga diri para bajingan itu dan mempermalukan mereka. Mesa berbicara sambil menggertakkan giginya. Meskipun wajahnya percaya diri, tangannya gemetar ringan. Tidak, dia tidak takut mati. Dia hanya kecewa pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bisa menjadi penghalang bagi Tuan Muda Jin dan menyebabkan masalah baginya.
Bom, arg, Haitona, Clearstone milik Haitona telah meledak. Ini sudah menjadi batu ketiganya hari ini. Kelereng baja menyerempet Daytona dan menuju Jin, yang berkonsentrasi pada pedang dan bola bajanya sendiri. Haitona dipukul di dada, dan Jin di sayap. Seandainya bola bajanya sendiri yang meledak, Jin akan menghindari proyektil itu. Tapi, bola orang lain meledak dan kelereng berterbangan ke arahnya dari samping, bahkan itu tidak bisa dihindari baginya. Z sedang duduk di sudut, dengan tenang membaca dokumen misi seolah-olah dia tidak peduli apa yang terjadi pada mereka. Persetan, apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, Daytona. Maaf, Jin. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Haitona dengan takut mendekati Jin. Daytona mengikutinya sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Saat dia melihat tindakan mereka, Jin mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar maniak pembunuh jahat yang sama dari kehidupan pertamanya. Saya baik-baik saja, tapi mulai sekarang, aku ingin kalian berdua berlatih di pojok sana. Tentu, si kembar Tona menggerutu saat mereka mendorong meja mereka ke sudut. Ada alasan mengapa si kembar begitu patuh pada adik laki-laki mereka. Setelah menghabiskan waktu berlatih bersama selama sebulan penuh, mereka segera menyadari bahwa kata-kata paman mereka benar. Jangan menghadapi yang termuda sampai kalian berdua cukup kuat. Artinya, jika Anda ingin berumur panjang, Jin yang mereka saksikan sejauh ini adalah binatang buas. Hari ini, si kembar Tona akhirnya mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membuat Clear Stones meledak 3 hingga 4 kali per sesi. Namun, Jin sudah meledakkan stone sejak beberapa hari yang lalu, menciptakan 5 hingga 6 ledakan setiap sesi. Hari ini, saya pasti akan membuat suara yang jernih. Pastinya, pinggangnya berdenyut karena rasa sakit. Dia tidak merasakan tulang rusuknya retak, jadi dia baik-baik saja secara fisik. Namun, napasnya benar-benar tidak menentu sekarang. Fiuh, Jin memejamkan matanya dan mengatur napasnya. Dia secara tidak sadar dapat melihat permukaan Clearstone, kekakuannya, dan bobotnya dalam pikirannya, meskipun dalam kegelapan. Saat rasa sakit di pinggangnya terus mengganggu fokusnya, Jin merasakan perubahan yang tiba-tiba. Sensasi aneh menguasai indranya. Untuk beberapa alasan, dia bisa dengan tepat melihat ke arah mana marmer baja itu terbang untuk memukulnya meskipun matanya tertutup. Itu ditarik dalam pikirannya. Apa ini? Kenapa aku tiba-tiba merasa seperti? Saat dia hendak membuka matanya dan memverifikasi lintasan marmer yang sebenarnya, Z tiba-tiba berdiri. Jin dan si kembar Tona segera berlari di hadapannya dan mengoreksi posisi mereka. Rincian misi Anda telah disampaikan. Misi si kembar Tona adalah menghadiri sebuah upacara. Mereka diperintahkan untuk menghadiri beberapa acara dan pesta yang diselenggarakan oleh Kaisar Vermont dan Adipati Kekaisaran untuk menjilat mereka. Sebenarnya, menyebut undangan pesta ini sebagai misi adalah hal yang memalukan. Sama sekali tidak ada risiko mereka melihat darah atau konflik selama misi ini. Yang harus mereka lakukan hanyalah makan hidangan lezat yang disiapkan di pesta dan bersenang-senang di kekaisaran. Upacara di Kekaisaran Vermont saat itu. Namun, wajah si kembar Tona berkerut begitu mereka mendengar detail misi mereka. Menghadiri upacara adalah jenis misi yang hanya ditugaskan kepada anggota langsung dari garis keturunan Rankandel. Klan bisa mengabaikan undangan dan sejenisnya dari negara rata-rata Anda, tetapi undangan kekaisaran adalah cerita yang berbeda. Keluarga Rankandel tidak bisa menolak mereka dengan mudah. Dengan demikian, salah satu anak Rankandel harus menerima undangan dan menghadiri acara tersebut. Jadi, setiap kali ada undangan dari kerajaan Vermont, anak-anak Rankandel berdoa agar tidak dipilih. Tak satu pun dari mereka ingin menghadiri pesta yang memuakkan dan membosankan itu. Saya turut berduka cita, anak-anak. Berkat pengorbananmu, saudaramu tidak perlu pergi ke kekaisaran dan menari tanpa tujuan. Apakah itu desahan yang kudengar? Meskipun ini adalah undangan ke pesta, ini adalah misi yang bona fide. Jika Anda menunjukkan sikap seperti ini lagi, saya akan memukuli kalian berdua dengan sangat buruk sehingga Anda akan memohon saya untuk membunuh Anda. Si kembar Tona mengangguk sambil menyembunyikan ekspresi jijik mereka. Misi ini kurang lebih merupakan hukuman bagi mereka. Kakak perempuan mereka menghukum mereka karena mereka gagal menginjak adik bungsu mereka bahkan setelah meminjam kadet bintang 5 dari faksi mereka. Menghadiri pesta adalah pekerjaan yang membosankan bagi si kembar, karena mereka tidak memiliki sedikit pun keterampilan berpita dan belum mempelajari seni halus untuk bertahan hidup dalam situasi sosial. Astaga, kakak tertua Miu dan Anne sangat jahat. Jin tertawa sendiri. Ini adalah misi yang harus diselesaikan seseorang. Dan ketika Anda tiba di lokasi, Anda akan melihat lusinan orang kuat. Apakah itu dalam kecakapan tempur mereka atau otoritas dan pengaruh mereka? Pastikan Anda mengamatinya dengan cermat. Dimengerti, Paman? Dan kamu, Jin? Ya, Paman. Misi yang ditugaskan padamu adalah... Z berhenti di tengah kalimat. Si kembar Tona memperhatikan kata-kata selanjutnya. Mereka penasaran ingin tahu betapa gilanya misi yang diberikan saudara perempuan mereka kepada adik bungsu mereka. Mudah-mudahan, itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan Jin secara fisik dan mental. Faktanya, skenario kasus terbaik adalah Jin tidak akan kembali
sama sekali dari misi. Tugas pembunuhan. Target Anda adalah mainan Master of the Hidden Palace Talaris. Pada dasarnya kamu harus membunuh seorang Loafer, Tuan Istana Tersembunyi. Itulah gelar yang diberikan kepada pemilik Istana Tersembunyi, sebuah menara raksasa yang berdiri di tengah Laut Barat. Master ke-51 adalah Talaris, dijuluki Abyssal Spider. Istana Tersembunyi adalah kekuatan independen yang tidak dipengaruhi oleh Rankandels maupun Zipfels. Paman, dengan mainan, maksudmu, mainan laba-laba Abyssal, itu kekasih wanita itu. Target pembunuhan Jin adalah mainan tuannya. Dengan kata lain, kekasihnya. Jin harus membunuh salah satu pemuda yang tak terhitung jumlahnya yang sedang dipermainkan Talaris. Oh, jepret. Si kembar Tona secara tidak sengaja mengeluarkan kata-kata kaget. Mereka tidak percaya bahwa Jin akan mampu membunuh kekasih Tuan Istana Tersembunyi dan kembali hidup-hidup. Ketenaran Talaris dikenal di seluruh dunia, bahkan sampai ke desa yang tinggal di beberapa sudut kerajaan Mythal. Dia terutama dikenal karena tanpa ampun kepada orang-orang yang menyentuh kekasihnya. Targetmu saat ini berada di zona tanpa hukum Mamit di bawah perlindungan anggota Istana Tersembunyi. Mamit, asap suci, si kembar berseru keras sekali lagi. Misi di zona tanpa hukum Mamit umumnya ditugaskan ke ksatria pelindung. Itu bukanlah misi yang seharusnya dilakukan oleh seorang kadet kelas menengah seperti Jin. Membunuh kekasih Tuan Istana Tersembunyi di Mamit. Anda dapat dengan mudah meringkas misi dengan kalimat itu. Si kembar Tona sudah percaya bahwa Jin tidak akan pernah kembali hidup-hidup dari misi ini. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Paman. Apa itu? Siapa klien kita? Saat Jin bertanya dengan nada percaya diri, bibir Z terangkat menjadi seringai lembut. Bocah ini, dia seharusnya tahu siapa Tuan Istana Tersembunyi dan di mana Mamit berada, tapi dia akan segera menerima misi. Jika dia mengklaim misi itu tidak rasional, saya akan bersedia mengatakan sepatah kata pun kepada para pembawa bendera sendiri. Z agak berharap Jin akan terkejut dan jengkel. Baru-baru ini, kesenangan terbesar si tetua adalah menyaksikan keponakan bungsunya tumbuh. Bahkan Z yang tidak simpatik tidak menghargai pengiriman pedang yang belum sepenuhnya ditempa pada misi berbahaya seperti ini di mana pedang itu pasti akan hancur. Namun, Jin tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan atau kekesalan. Karena kadet yang bersangkutan berencana menerima misi, Z tidak punya alasan untuk campur tangan. Klan Zendler, targetmu, si sepatunya, disebut Alkarot Zendler, Aib Klan. Saya melihat sekarang, mereka khawatir anak yang meninggalkan klan akan membocorkan rahasia klan kepada Tuan Istana Tersembunyi. Persis, tampaknya klan Zendler mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri, tetapi menyerah dan malah mendatangi kami. Sepertinya anak yang dimaksud tidak memiliki reputasi yang baik sejak awal. Bisakah kamu melakukannya? Z bertanya dengan penuh harap. Dia sangat berharap kata-kata, misi ini seharusnya diberikan kepada ksatria penjaga, akan keluar dari mulut Jin. Aku akan melakukannya. Kenapa kamu begitu? Tidak apa-apa. Bagus untuk menjadi penentu. Z terbatuk canggung sebelum menyerahkan dokumen kepada keponakannya. Kalian semua akan berangkat dalam 2 hari. Anda dibebaskan dari sesi latihan sore sampai saat itu. Sementara itu, pastikan untuk berlatih sendiri, tetapi hanya sejauh itu tidak menghalangi misimu. Ya, Paman. Z keluar dari ruang pelatihan tersembunyi terlebih dahulu. Si kembar Tona berdiri di sekitar Jin dengan canggung untuk sementara waktu. Sementara mereka merasa gembira dengan kenyataan bahwa saudara mereka akan mati. Mereka juga tidak puas dengan itu, seolah-olah ada rasa pahit di mulut mereka. Si kembar tidak tahu bahwa mereka memiliki ikatan cinta dan kebencian yang kuat dengan adik laki-laki mereka. Apa? Tidak. Semoga berhasil. Kembalilah dengan selamat. Ya, ini tidak seperti kamu akan mati, kan? Jika terjadi kesalahan, ungkapkan saja bahwa Anda adalah seorang Rankandel, maka tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Astaga, apakah Anda khawatir tentang saya? Aku tidak tahu kalian berdua memiliki sisi yang menggemaskan untukmu. Kami tidak khawatir. Kita, sebelum aku kembali. Jin menyela Daytona dan menghunus Bradamante, menutupinya dengan aura. Si kembar membeku ketika saudara laki-laki mereka tiba-tiba mengeluarkan senjatanya. Astaga, bahkan sebelum mereka sempat bertanya apa yang dia lakukan, Jin mengayunkan pedangnya, mengarahkannya ke Clearstone yang duduk di belakang mereka. Suara metalik yang indah bergema, memantul dari langit-langit yang melengkung dan bergema di ruangan itu. Jin tersenyum puas. Dia tiba-tiba merasa seperti dia pasti akan berhasil jika dia menabrak Clearstone sekarang, dan perasaan itu berubah menjadi kenyataan dalam beberapa saat. 1 bulan telah berlalu sejak mereka mulai berlatih dengan Clearstones. Jin tidak tahu betapa tak terbayangkannya rekor ini. Kalian berdua harus membuat pilihan, kakak-kakak. Apakah Anda lebih suka kakak perempuan kami, atau saya?
Si kembar Tona menelan ludah sebelum mengangguk dengan canggung. Jin kemudian keluar dari ruangan, meninggalkan mereka berdua dalam diam. Apa yang kita lakukan? Saya tidak tahu. Kakak-kakak sudah gila, sedangkan adik laki-laki kita tidak waras. Serius, tapi saya pikir yang termuda lebih menakutkan daripada kakak tertua. Saya setuju. Si kembar menghela nafas kecewa. Setelah berjalan keluar, Jin tidak peduli dengan misinya. Daripada tugas yang berbahaya, pikirannya jauh lebih tertarik pada topik lain. Apa sensasi itu sebelumnya? Marmer baja yang terbang keluar dari Clearstone Haitona telah meledak. Setelah terkena itu, Jin tiba-tiba membayangkan lintasan detail marmer di benaknya tanpa alasan. Rasanya juga jika kelereng lain datang dari arah yang sama, dia akan bisa menghindarinya. Saya harus bertanya kepada Elder Sister Luna tentang ini setelah saya kembali dari misi saya. Sensasi ini mungkin berhubungan dengan pelatihan yang saya lakukan dengannya. 2 hari berlalu dalam sekejap. Mereka yang telah ditugaskan misi telah menyelesaikan persiapan mereka kemarin. Yang tersisa untuk dilakukan adalah pergi ke gerbang transfer Hub Hester dan berteleportasi ke tujuan masing-masing. Tuan Muda, sebelum dia naik kereta baja, anggota divisi termuda memanggilnya. Mereka semua memasang ekspresi muram, seolah-olah mereka adalah kawanan sapi yang dibawa ke rumah jagal. Tidak ada yang bisa menebak berapa banyak dari mereka yang akan mati dalam misi mereka yang akan datang. Namun, itu bukan satu-satunya alasan mereka sedih. Kami mendengar Anda akan pergi ke zona tanpa hukum Mamit. Memang, saya harus pergi ke gerbang transfer secara terpisah karena saya ditugaskan dengan misi pembunuhan. Saya juga harus melalui semua prosedur administrasi dengan benar. Menyebalkan sekali. Kami datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu sebelum berangkat. Alasan mengapa divisi termuda datang untuk memberi hormat padanya cukup jelas. Ini bisa menjadi terakhir kalinya mereka melihat Tuan Muda. Tidak hanya kemungkinan beberapa dari mereka akan mati selama misi mereka di daerah yang tidak terlindungi, Tuan Muda Jin sendiri ditugaskan dengan misi di mana dia memiliki peluang 80% untuk mati. Selain Jin, semua orang di kelas menengah mengira dia menuju kematiannya. Tidak perlu untuk. Kenapa? Menurutmu kita tidak akan pernah bertemu lagi? Jin berkata dengan nada main-main, yang membuat Mesa menghela napas dalam-dalam. Taruna lain bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka dengan benar untuk menghadapi Tuan Muda. Ya, memang benar bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa dari kita mungkin mati dalam misi kita jika kita tidak beruntung. Kami akan baik-baik saja. Tapi misi yang ditugaskan padamu adalah, astaga, tidak perlu mengkhawatirkanku, anak-anak nakal. Fokus pada misimu sendiri saja, oke? Iya, pergilah. Kalau begitu, kita akan bertemu satu sama lain ketika kita kembali. Divisi termuda dengan ragu-ragu berdiri di sekitar sebelum menyusuri koridor. Anak-anak yang begitu menawan, jaga mereka tetap aman, Murakan. Meong, aku sudah mengatakan ini, tapi pastikan kamu tidak terlihat, oke? Meong, kucing hitam itu mengangkat kaki depannya dan melambaikannya, seolah-olah dia mengatakan, lebih khawatir tentang dirimu sendiri. Nah, aku akan kesepian untuk sementara waktu sejak kalian berdua pergi. Tuan Muda, Tuan Murakan. Anggap saja sebagai istirahat, Gili. Apakah Anda ingin beberapa souvenir dari Mamit? Saya tahu bahwa Anda lebih kuat dari taruna kelas menengah, Tuan Muda, tapi harap berhati-hati. Mamit adalah tempat yang berbahaya. Untuk berpikir bahwa kamu harus membunuh kekasih Tuan Istana tersembunyi. Tolong jaga dirimu baik-baik. Iya, sampai jumpa. Jin tidak naik kereta baja, melainkan menunggang kuda. Dia sudah mengecat rambutnya menjadi coklat kemarin dan saat ini berpakaian seperti seorang musafir biasa. Bocah itu membawa bradamante, tetapi dia telah menutupi bilahnya dengan lapisan logam untuk menyembunyikan warna normalnya. Dengan penyamaran seperti itu, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai Ran Kandel. Ini adalah misi keduanya tetapi misi solo pertamanya. Seperti yang dikatakan Gili, Jin saat ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan jika kamu memperhitungkan semua kemampuannya. Meski begitu, misi itu berbahaya di mana dia bisa kehilangan nyawanya. Namun demikian, Jin tidak takut. Faktanya, dia sangat bersemangat tentang bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan spiritual dan sihir sebanyak mungkin. Saya selalu ingin mengunjungi Mamit sejak kehidupan masa lalu saya. Sebelum kemundurannya, guru sihir Jin telah menyebutkan bahwa Mamit lebih merupakan kota romantis daripada yang dia duga. Setelah menghabiskan 2 tahun di Mamit, tuannya akan menceritakan kisah-kisah indah tentang kota itu. Di dalam cerita-cerita itu ada banyak detail tentang kota dan penduduknya. Saya ingat guru mengatakan bahwa pub di pusat kota adalah lokasi di mana informan dan mata-mata sering pergi. Dan jika saya ingin membeli informasi kelas atas, saya harus pergi ke pasar gelap bawah tanah. Memikirkan bahwa cerita membosankan tuannya akan berguna seperti ini. Tentu saja, ada perbedaan periode waktu, jadi beberapa informasi mungkin tidak akurat untuk saat ini. Tetapi sistem dan ketertiban di dalam kota tidak mungkin berubah. Dengan rasa terima kasih kepada tuannya di dalam hatinya, Jin menarik kendali kuda dan memulai perjalanannya. Rasa kebebasan yang menyegarkan mengalir melalui dirinya saat dia meninggalkan taman pedang sendirian.